Nah, Mas, sebelum kita melanjutkan beberapa pertanyaan tentang Santa Claus Rally, boleh dong prediksi untuk indeks harga saham Ya, gabungan seminggu kalau ke depan? ngelihat sebenarnya ini udah mulai ada tanda-tanda reversal ya Mbak ya dari IHSG. Kalau kita ngelihat hari ini gitu ya, itu kan kemarin juga itu udah mulai ada tanda-tanda perlawanan sebenarnya dari IHSG. Cuman memang belum bisa dikonfirmasi nih Mbak di mana bottomnya. Ya semoga sih biasanya ya Mbak ya, biasanya kalau indeks itu turun dari 10% lah gitu ya, itu biasanya ada yang nahan lah gitu ya, secara nggak langsung gitu ada yang nahan, dan semoga di kalau 10% itu hitungan saya kurang lebih di kisaran 6.600-an ya Mbak ya, itu kan udah deket ya sekarang ya, jadi semoga ada yang nahan dan bisa mantul lagi lah gitu. Untuk prediksi deket-deket ini sih saya rasa udah deket ya untuk bottomnya gitu. Oke, baik. Nah, Mas, pekan lalu kan indeks harga saham gabungan kita bahkan sampai sekarang ya masih terpantau melemah nih. Nah, seberapa besar sih sebenarnya ada Santa Claus Rally di akhir Desember Ya, 2022 ini? kalau untuk bulan ini sebenarnya ya ini minggu-minggu penentuannya Mbak ya. Jadi memang sekarang ini kan masalahnya lagi inflasi dan juga the Fed gitu ya, interest rate gitu. Nah, minggu ini nih keluar data rilisnya nih tentang inflasi di Amerika juga, tentang the Fed gimana, karena itu akan menjadi acuan global gitu kan ya. Nah, kalau seandainya memang beritanya bagus dan juga ya tadi ya ternyata bottom yang 10% yang tadi saya coba forecast itu kena, seharusnya ini bisa jadi Santa Claus Rally-nya dimulai gitu ya per akhir minggu ini atau mungkin di minggu depan lah gitu. Kita sih berharapnya seperti itu ya Mbak ya kalau sekarang. Oke, baik. Nah, sebenarnya membahas Santa Claus Rally ini, Mas Hendriko, ini kan pengertiannya adalah terjadi lonjakan ya di akhir minggu pada akhir tahun ya. Nah, untuk tahun lalu itu Iya, apakah Santa Claus kalau Rally ini untuk terjadi? tahun lalu terjadi ya Mbak ya, cuman memang nggak besar gitu ya untuk apa namanya pergerakan IHSG-nya nggak besar di akhir Desember juga gitu. Sebenarnya terjadi juga gitu Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk tahun lalu terjadi dan ada kemungkinan untuk akhir tahun ini juga terjadi ya, Mas Hendriko. Nah, lonjakan-lonjakan tersebut itu beberapa apakah ada di sektor-sektor tertentu atau merata nih, Mas Hendriko, dari Kalau pada pengamatannya, Mas? umumnya Mbak ya, itu terjadinya yang kemungkinan besar itu ada di big caps sih Mbak, gitu. Nah, kalau untuk small caps sama third linernya itu ya boleh dibilang 50-50 lah ya, tergantung juga dari optimisme pasar. Kalau memang Santa Claus Rally-nya itu apa signifikan gitu ya, besar gitu ya gapnya, biasanya third liner sama second linernya juga ikutan. Cuman kalau kayak tahun lalu gitu ya, Santa Claus Rally-nya cenderung justru nggak terlalu banyak gitu saham third liner sama second liner yang bergerak gitu Mbak. Oke, baik. Nah, Mas Hendriko, kalau misalnya kita membahas Santa Claus Rally, ini ada hubungannya nggak sih dengan window dressing yang Ya, saat ini sedang kalau window terjadi? dressing kan biasanya aktivitas ini ya, fund manager atau pengelola dana untuk memperbagus atau mempercantik lah portofolio mereka gitu kan. Jadi mereka cenderung ngebuangin saham yang kinerjanya kurang bagus, kemudian dia masuk ke saham-saham yang kinerjanya bagus gitu Mbak. Jadi apa namanya, ada semacam rebalancing gitu lah ya, ada yang dijual ada yang dibeli gitu. Maka dari itu terjadi namanya Santa Claus Rally gitu. Jadi window dressing sama Santa Claus Rally sebenarnya sama, cuman perbedaannya adalah yang satu melihat dari sisi seasonality, yang satunya itu melihat dari sisi aktivitas yang ada di market gitu Mbak. Jadi sebenarnya sama aja sih. Oke, baik. Sebenarnya sama aja atau mungkin karena memang Ya, momentumnya sama ya, Mas seperti Hendriko sepakat ya. lah ya Mbak ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya window dressing itu yang kita tahu kan dari awal Desember bahkan hampir nanti penghabisan Desember itu masih bisa kita sebut untuk windress. Nah, kalau misalnya Santa Claus Rally ini berlangsung berapa Oke, lama nih, Mas Hendriko? kalau Santa Claus Rally itu ya sebenarnya karena ini ya Mbak ya, balik lagi ya, mereka kebanyakan disebutnya di Desember gitu ya. Kalau Santa Claus Rally kan sebenarnya karena menjelang Natal gitu ya Mbak ya. Terus udah gitu juga biasa kan akhir tahun ada bagi bonus gitu kan ya. Biasa kan
ini tuh mulai tuh ada pembelian besar di market, terus dari gitu mulai naik sahamnya. Cuman kan kalau window dressing itu biasa kan udah dipersiapkan tuh ya Mbak ya, udah dipersiapkan mungkin lebih panjang gitu karena kan dana yang dikelola sama fund itu kan nggak kecil lah gitu. Mereka nggak bisa kayak kita yang jual langsung habis dan langsung beli selesai gitu. Mereka kan butuh waktu. Nah jadi kalau Santa Claus Rally ditanya berapa lama, itu agak susah Mbak jawabnya. Karena ya balik lagi ya, kadang tuh rancu Mbak. Ini naik karena satu fund manager yang melakukan rebalancing itu window dressing atau ya memang udah mulai nih orang-orang yang optimis sama pasar udah mulai masuk, udah terima gaji, udah terima bonus. Kalau seandainya pengusaha mungkin udah mulai bagi-bagi dividen gitu ya, udah mulai masuk market, itu agak rancu gitu Mbak. Jadi ya kita biasanya sebutnya kalau Desember ya udahlah ini naik karena window dressing dan juga ya Santa Claus Rally juga gitu Mbak. Susah buat bedainnya gitu. Iya, benar. Jadi kesimpulannya adalah ya udah karena memang Iya, window biasanya dressing gitu dan Mbak. Santa Claus Susah kalau Rally buat ya Mas dibedain. Enrico ya. Nah, tapi kan Mas, sepertinya gini Mas, kalau misalnya nih banyak orang yang berharap cuan nih di window dressing ataupun Santa Claus Rally, tapi ada juga nih ternyata yang nggak cuan. Itu salahnya dari pemilihan sektor sahamnya atau bagaimana nih Mas Hendriko Eh, menurut pengamatan Mas Kalau Hendriko? nggak cuan di bulan Desember ya, itu banyak faktor sih Mbak. Kalau seandainya kayak sekarang, ya rata-rata minus lah ya, karena kan indeksnya juga minus gitu ya. Indeksnya minus kalau nggak salah ingat sekitar 5%. Jadi kalau saham porto kita minus ya memang karena ada market risk di sana gitu kan. Tapi kalau seandainya pada umumnya biasanya kan 10 tahun terakhir gitu ya, indeksnya hijau gitu ya. Nah, kalau masih merah juga ya ada kemungkinan sahamnya yang dipilih salah gitu. Mungkin secara fundamental kurang baik atau technically kurang oke gitu. Tapi harusnya sih gitu ya. Harusnya kalau indeksnya hijau, rata-rata mayoritas saham itu kan hijau gitu. Harusnya terreflect ke porto kita juga gitu sih. Oke, baik. Jadi ada yang perlu dikoreksi nih, sobat investor, kalau portofolionya masih merah di Windrest ini. Kira-kira apa yang harus dipelajari? Nah, Mas Hendriko, gimana nih kinerja pasar modal Republik Indonesia Ya, hingga saat kalau ini? ngelihatnya dari Desember aja, ya kita minus ya, minus 5%. Cukup besar ya, karena ini baru jalan masuk minggu kedua lah ya. Ya, baru 2 minggu lebih lah. Belum nyampe malah, belum nyampe 2 minggu gitu kan. Kita di bulan Desember, tapi minusnya udah dalam banget gitu. Jadi, kalau sentimen di pasar yang kita bisa lihat itu, yang pertama penurunan dari apa namanya mayoritas indeks global gitu ya karena orang takut nih katanya 2023 bakal resesi bener atau enggak jadi masih banyak indikator-indikator ekonomi yang dipantau gitu tapi kalau kita ngelihat secara jangka waktu yang lebih panjang gitu ya selama 2022 sebenarnya Indonesia ini cukup bagus gitu kita masih mencatatkan positif kalau nggak salah sekitar 2%-an ya kalau saya nggak salah ingat gitu padahal kalau kita ngelihat banyak negara-negara di luar sana yang udah indeksnya negatif jauh gitu. Jadi kalau secara kinerja, menurut saya IHSG masih oke dibandingkan dengan teman-teman lain di luar negeri sana gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya indeks harga saham gabungan kita ini masih Iya, stabil di atau tengah tahan indeks badai ya, yang Mas lain ya. Hendriko, yang menghadapi uh, iya benar menghadapi menjelang tahun depan nih yang ada katanya inflasi, Iya, ada yang katanya resesi iya ya. betul. Mudah-mudahan bertahan sampai tahun depan. Nah, Mas, ini kita mau lebih ke spesifik nih, Mas, tentang potensi cuan. Kira-kira apa sih saham-saham big caps yang bisa kita koleksi atau kita pantau saat ini Iya, menjelang Santa Claus Rally? kalau seandainya tadi asumsinya benar ya bahwa memang inflasinya udah mulai easing, terus juga ekonomi makro udah mulai lebih optimis gitu ya tone-nya ya. Seharusnya sektor-sektor big caps kita itu kan rata-rata diisi sama perbankan sama consumer ya. Harusnya dua sektor itu bagus gitu. Dan juga kalau kita ngelihat sebenarnya data-data ekonomi makro untuk perbankan dan juga untuk consumer itu mulai menunjukkan bahwa memang kinerjanya bagus gitu Mbak dan juga memang ya laporan keuangan mereka bagus jadi harusnya secara fundamental mereka akan mencatatkan kinerja yang oke gitu ya untuk tahun ini dan tahun depan ada potensi juga jadi seharusnya bisa nih menjadi pilihan lah ya dilirik gitu untuk teman-teman investor kalau yang cari-cari big caps wah ini
kedua sektor ini cukup menarik nih. Tinggal mana aja yang lebih menarik gitu emitennya. Oke, mungkin ada saham-saham pilihan dari Mas Hendriko biar kita kulik sedikit nih tentang pola Saham ataupun pilihan secara ya. Jadi teknikalnya. kalau saham pilihan, menurut saya perbankan-perbankan besar itu cukup menarik. BMRI, kemudian juga BCA, BRI itu cukup menarik ya kalau untuk menyambut window dressing gitu ya. Terus juga untuk consumer ya, ya contohnya ada Mayora gitu ya. Oh sama tambang-tambang saya rasa juga masih cukup menarik ya untuk posisi sekarang ini di tengah harga komoditasnya lagi mulai naik lagi nih gitu Mbak. Kayak Inco, ada juga kayak Adaro dan kawan-kawan dari batubara. Jadi sebenarnya banyak nih, walaupun tengah-tengah pelemahan kayak gini sebenarnya banyak kesempatan yang bisa diambil sih Mbak kalau menurut saya gitu. Oke, baik Mas. Sedikit membahas tentang saham-saham big caps nih, terutama di perbankan ya. Bukannya sekarang udah sangat tinggi ya harga-harganya seperti BBCA, BBNI itu udah menyentuh all time high-nya lah. Apakah masih bisa untuk kita koleksi dan apa ada Ya, kemungkinan naik di Santa Claus memang Rally kalau ini? kita ngelihat secara kinerja saham, betul harganya sudah mulai tinggi ya. Apa namanya, BCA bahkan all time high, terus beberapa bank sempat nyentuh all time high, terus koreksi gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dengan kinerja perusahaannya, kinerja emitennya gitu ya, kinerja mereka tuh nggak kalah menarik dari kenaikan harga. Jadi nggak cuman harga sahamnya naik aja, tapi kinerjanya juga naik gitu, meningkat cukup signifikan tahun ini gitu. Dan tahun depan masih diprediksi bakalan meningkat lagi karena kan kita baru aja pulih nih dari COVID gitu ya. Awal tahun kita terakhir Omicron gitu kan. Abis itu kesini mulai pulih. Inflasi udah mulai naik. Pemerintah udah mulai, wah ini udah bukannya harus ngasih stimulus nih, tapi harus mulai narik stimulus nih. Sampai begitu kan. Artinya ekonomi emang sudah mulai balik lagi nih. Sudah mulai muter lagi. Dan kalau ekonomi muter, biasanya perbankan juga kecipratan nih. Orang-orang mau pinjem dana buat ekspansi dan lain-lain. Biasanya bank terdampak ya sahamnya nggak mungkin buat naik lagi gitu Mbak. Oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya mungkin mengenai portofolionya atau kesempatan di Santa Claus Rally boleh ketik di kolom komentar ya Sobat Investor. Nah, Mas Hendriko, tadi kita mengenai saham-saham perbankan ya. Dan mengenai tambang atau batu bara nih Mas, saya mau mengulas sedikit flashback bahwa Bian kan sempat sempat stop split. Nah, ke harga yang cukup terjangkau lah untuk para retail. Rekomendasi nggak Mas untuk membelinya? Kalau Bayan ya, saya sebenarnya melihatnya bukan dari harganya sih Mbak, harga terjangkau atau enggak, tapi lihat dari valuasinya gitu. Kalau kita ngelihat Bayan itu kan kita membandingkan lah ya, kita membandingkan aja nih. Kalau Bayan dibandingin sama peers-nya gitu. Secara valuasi dia lebih tinggi gitu si Bayan ini dibandingkan dengan Adaro, ITMG, terus PTBA, ya hampir semua batu bara lah ya gitu ya. Dia peningkatannya cukup paling lah, bukannya cukup paling signifikan gitu. Kalau ditanya rekomendasi enggak, sebenarnya batu bara masih bagus gitu. Apakah kalau seandainya ya kalau saya ya kinerjanya bagus, artinya ya sahamnya masih bisa naik lagi gitu. Tapi kalau ditanya, mendingan saya pilih yang lain gitu, Pak. Pilih yang lain yang lebih murah gitu. Karena kan secara valuasi tadi saya bilang ini lebih murah ya gitu. Kalau saya lebih pilih ini aja yang lebih murah gitu. Karena perusahaan bagus nggak cuma satu kok gitu. Perusahaan bagus kalau valuasinya lebih tinggi dari yang lain, ya kenapa saya nggak pilih yang lain gitu. Bukan saya bilang Bayan itu bukan perusahaan yang bagus ya. Bayan perusahaan yang bagus, tapi saya rasa ada pilihan lain yang lebih murah